Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, jaring saya hilang. Sudah bisa mendengar untuk suara saya? Halo, bisa dengar jelas suara saya, Bapak Ibu? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Halo? Halo, Pak. Ya, jelas, Pak. Halo, Pak. Jelas, Halo? Pak. Halo, Pak Salam, dengar suara saya, Pak? Salam? Siapa? Mendengar, Pak? Ya, Pak. Oh, bentar, Pak. Belum keluar ini suaranya di sini. Ya, dengar, Pak. Dengar Pak suaranya Pak. Pak, suara. Bentar, Pak ya, ada masalah nih sepertinya. Nggak keluar. Pak, saya matikan dulu lah. Bagaimana suara saya ini bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Bisa Pak. Iya, pantau headsetnya. Bisa, Pak. Bisa. Putus, baik. Nggak kondusif, Pak. Nggak kondusif. Oke, baik. Dengar, Pak. Jaringan udah lelet, Pak. Kan udah di kampung, Pak. Udah mau pada mudik. Lanjut, Pak. Jadi agak lele semua pada mau mudik ya kan, jadi terputus dia. Nah, baik, jadi kita lanjutkan sederhana ya, bagaimana seorang wakil Tuhan bisa menerapkan hukum itu secara berkeadilan. Artinya siapapun itu tidak pandang bulu, ya kan, harus melihat daripada fakta-fakta persidangan yang ada. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Nah, jadi kita pahami dulu definisi hukumnya, baru kita bisa belajar mengenai hukum acara. Nah, jadi substansinya tadi aturan hukumnya. Nah, seperti kata Bu Mani, bahwa hukum itu adalah tertulis dan tidak tertulis. Nah, hukum tertulis kita apa? Ada yang tadi kata Pak Andreas, undang-undang, undang-undang dasar. Nah, yang kedua ada, Perpu, Pak. nah itu udah sama dia. Kalau kita berbicara hierarki perundang-undangan, maka dia akan masuk dia baru turunannya. Jadi undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum kita, hukum tertulis kita. Ada 4 sumber hukum tertulis kita. KUHP. Sudah KUHP masuk Pak. dalam undang-undang. Undang-undang atau perundang-undangan. KUH Perdata. Sudah masuk dia ke nomor 1. Pengantar ilmu hukum diajari nih sama pengantar hukum Indonesia, diulang. Ini harus Bapak Ibu ingat sampai Bapak Ibu S2, S3, ini tetap akan penerapannya. Yang kedua adalah jurisprudensi. Pernah dengar tidak jurisprudensi? Pernah, Pak. Nah, apa itu jurisprudensi? Putusan yang sudah terjadi, Pak. Putusan yang sudah terjadi, terjadilah. Yang gimana putusan yang sudah terjadi itu? Putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama, kan gitu. Nah, yang ketiga ada Hukum adat, Pak. Bukan? Adat, Pak. Ya. Adat nah istiadat. itu nanti masuk dia ke kualifikasi yang lain, yaitu doktrin. Tahu nggak apa doktrin? Doktrin sama norma sama, Pak? Beda, Pak. Nah, beda. Jadi undang-undang atau peraturan perundang-undangan, yang kedua jurisprudensi, itu sumber hukum tertulis kita, yang ketiga doktrin. Belum pernah dengar doktrin?
Sudah pernah dengar sih, Pak. Cuma lupa. Ya, doktrin itu adalah pendapat ahli hukum. Nah, pendapat para ahli itu doktrin. Yang keempat, traktat. Apa itu traktat? Yaitu perjanjian internasional. Nah, yang diratifikasi dikonversi menjadi hukum Indonesia seperti apa? ILO. Nah, banyak tentang ketenagakerjaan itu bersumber dari hukum internasional menjadi hukum nasional. Ya kan, berkaitan dengan hak asasi manusia itu banyak dari hukum internasional menjadi hukum nasional. Undang-undang HAM itu merupakan ratifikasi dari hukum internasional. Nah, itulah sumber hukum tertulis kita. Sedangkan hukum tidak tertulisnya adalah ilustrasinya kalau kita suka membuatnya ini, kadang orang selalu buat, ya kan? Nah, mengatakan kepada seorang kalau itu diulang-ulang aja yang dibuatnya, ya kan? Apa itu artinya yang diulang-ulang? Yang sehari-hari, misalnya ketika kita mau berangkat, anak kita mencium tangan kita, ya kan? Norma itu. Nah, tadi ada yang juga menyebut tadi ada adat kan gitu, tetapi Kebiasaan, Pak. nah itu dia Pak, ini tadi kebiasaan, ya kan? Nah, kebiasaan itu hukum tidak tertulis. Kapan dia bisa kita gunakan menjadi sumber hukum? Ketika dia dilakukan secara terus-menerus, ya kan? Dan itu menjadi hal yang dianggap paling penting. Kalau tidak dilaksanakan, ada rasa penyesalan di dalam diri kelompok masyarakat itu. Ya kan, ketika anak kita nggak cium tangan kita ketika mau berangkat atau kemana-mana, kita pasti selaku orang tua marah. Anggap anak kita itu tidak sopan ataupun tidak beretika, kan gitu. Nah, seperti itu. Itulah kebiasaan. Kebiasaan lahir menjadi sebuah budaya. Budaya menjadi sebuah adat. Nah, adat itulah yang bisa jadi tertulis di dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, jadi substansi itu menjadi dasar dalam sebuah penerapan hukum. Ya kan, legal system, legal substance atau substansi hukum. Yang kedua adalah legal structure. Struktur hukumnya. Lawrence Friedman menafsirkan ini adalah sebagai pelaksana daripada peraturan perundang-undangan, yaitu substansi tadi. Siapa penegak hukum tadi, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Inilah penegak hukum, ya kan? Jadi mereka harus bisa melaksanakan hukum itu sesuai dengan yang sudah tertulis. Jadi hukum tertulis kita itu sangat baik isinya, tidak ada yang mencerdai nilai-nilai kemanusiaan, karena dalam merumuskannya itu bukan 1 atau 2 hari, bisa bertahun-tahun. Kajian ilmunya pun ada, melahirkan dulu sebuah naskah akademik baru bisa menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, jadi struktur hukumnya ketika apa? Kita ambil contoh penegak hukum. Pak, tolonglah Pak, kan gitu, dibantulah Pak, 866 lah katanya, kan gitu. Nah, ini penegak hukumnya harus bisa menolak, kan gitu. Nah, ya kan, mohon maaf, kan gitu. Jangan yang satu lagi begini tangannya, kan gitu. Nah, yang satu dada-dada, tapi yang tangan kirinya mari, kan gitu. Nah, itu yang tidak boleh, kan gitu dia. Nah, ya tetap tidak, kan gitu dia. Nah, itu ya dalam struktur hukum kita. Nah, ini yang menjadi problematika. Ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau tidak ada yang memberi, tidak akan ada yang menerima. Sama dengan iklan rokok, dibuat rokok itu bahaya segala macam, tapi pabriknya masih ada. Ya nggak bisa juga, kan gitu. Nah, begitu juga
para penegak hukum kalau ada yang masih memberinya, orang pasti akan tergoda. Apalagi utangnya banyak kan gitu. Untuk bayar utang, nah diterima kan gitu dia. Nah, jadi ya seperti itu. Yang membuat substansi hukum itu menjadi luntur. Makanya tadi apa sifatnya memaksa tadi, ya kan? Ya kalau tidak. Nah, kita lihat di negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, nggak ada polisi lalu lintas yang rajin di pinggir jalan ataupun apa, karena sudah berjalan kan gitu. Nah, ketika ada yang melanggar, ya maupun dia seorang petugas, ya dia ditilang kan gitu dia. Karena tadi sebuah apa? Kebiasaan. Nah, yang menjadi rusak ya struktur hukum, yang menjadi rusak ya substansi hukum adalah legal culture. Legal culture. Nah, apa? Yaitu budaya hukum. Nah, kebiasaan tadi, ada tadilah yang membuat hukum itu, ya hukum acara itu nggak berjalan gitu dia. Bahkan di kalangan para praktisi, pengacara, kejaksaan, ya kan pada saat proses acara itu, persidangan itu ece-ece, putusan betul-betul katanya. Kenapa ya? Hukum formilnya nggak perlu kali diterapkan, karena hasil akhirnya adalah sebuah putusan produk hukumnya. Nah, jadi dari budaya hukum itulah yang bisa menciptakan substansi hukum yang baik, struktur hukum yang baik. Karena dari kita sendiri. Makanya saya selalu menganalogikan kepada mahasiswa saya ketika mengajar, jadikan hukum itu adalah pasanganmu. Ya kan? Bagaimana kita mencintai pasangan kita ketika dicubit orang kita marah. Kan gitu. Nah, kita akan sayang, kita akan pelihara, kita akan jaga pasangan kita. Kita tidak akan sakiti pasangan kita, kan gitu. Nah, begitu juga kita langgar hukum itu berarti kita menyakiti pasangan kita. Kan itu. Nah, jadi saya di tempat saya bertugas di Pangkal Pinang luar biasa. Jauh dekat 70% masyarakatnya berkendara itu sudah pakai helm. Ya kan? Nah, jadi mereka sudah patuh. Kendaraan ya kan terparkir. Nggak ada masalah mau 1 malam 2 malam di luar itu nggak akan hilang. Karena budaya hukum tadi mereka sudah sadar dan menjadi hak dan kewajibannya. Nah, inilah yang menjadi kunci utama dari sebuah hukum. Jadi, pengembangan daripada hukum ibaratkan sebuah roda. Jari-jari itulah menjadi 3 substansi tadi, 3 unsurnya. Ketika jari-jarinya satu patah, maka lingkar itu akan baling. Tidak akan stabil ya. Nah, begitulah hukum itu tadi. Kan? Nah, ketika salah satu unsurnya tidak terlaksana, maka tidak akan bisa. Kunci utamanya adalah legal culture tadi, budaya hukum. Nah, dari pengertian hukum tadi barulah kita bisa membahas hukum acaranya. Apa itu hukum acara? Adalah hukum formil. Nah, hukum materialnya tadi itu tadi hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perubahan tahun 2021, saya pasalnya lupa, ya kan? Tapi yang itu hanya pasal mengenai penerapan omnibus di dalam undang-undang di Indonesia. Jadi omnibus lahir, baru lahirlah mamaknya. Jadi anaknya sudah baru lahir, anaknya lahir duluan, baru mamaknya kemudian. Jadi nggak tahu dari mana anaknya itu lahir gitu. Nah, jadi seperti tadi kata teman kita ada Perpu. Jadi ada Undang-Undang Dasar 1945,
Yang kedua ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ini harus diingat ya, 7 tingkatan peraturan perundang-undangan kita. Ketika Bapak Ibu nantinya menjadi seorang kepala dinas, menjadi pimpinan di sebuah perusahaan ataupun apapun itulah, dalam membuat surat keputusan bisa paham bagaimana dasar itu. Jadi jangan dibolak-balik dah. Ini tangga ini tidak boleh diubah-ubah, ya kan? Nah, ini turunannya mulai dari buyutnya sampai dengan cicitnya. Nah, jadi yang pertama adalah orang tuanya undang-undang dasar. Kemudian anaknya undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu. Yang ketiga adalah anaknya, cucunya lah ya kan, peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana daripada undang-undang atau perpu. Nah, yang keempat ada, mohon maaf, saya ulangi. Nah, ini dihilangkan pula. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR, ya kan, kata TAP MPR sebagai Majelis Tinggi Negara. Kalau dulu Majelis Tertinggi Negara, setelah reformasi amandemen keempat Undang-Undang Dasar yang menjadi Majelis Tinggi Negara, TAP MPR. Yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh peraturan daerah kabupaten kota. Nah, inilah 7 tingkatan hierarki perundang-undangan. Tadi ada salah satu teman kita menyatakan perpu bagaimana Pak, masuk apa enggak? Nah, itu masuk kepada hukum tertulis, tetapi dia undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Nah, ini peraturan perundang-undangan kita yang 7 tingkatan yang paling tinggi. Walaupun di luar itu ada peraturan-peraturan lain yang disamakan dengan peraturan ketujuh itu, ada peraturan menteri, ada peraturan badan, lembaga, komisi, dan sebagainya. Tetapi, ya kan, misalnya Perda tidak boleh mengangkangi ataupun lebih tinggi dari undang-undang. PP tidak boleh lebih tinggi dari undang-undang. Perpres tidak lebih tinggi dari undang-undang atau undang-undang dasar. Nah, begitulah dia ilustrasinya. Ya kan? Nah, jadi dia yang lebih tinggi menyampingkan yang lebih rendah. Yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dari aturan yang lebih tinggi. Itu asas hukum. Ya kan? Lex. Ya kan? Yang sudah kita pelajari. Nah, mempelajari daripada hukum acara dalam hal ini hukum acara pidana, ya perlu kita melihat, ya kan tadi apa itu hukum tadi, hukum acara tadi, kemudian bagaimana asas-asas hukum acara, hukum pidana. Nah, yang paling sederhana asas hukum pidana itu yang utama sebelum kita belajar adalah asas legalitas. Apa itu asas legalitas di dalam hukum acara pidana? Mungkin sudah belajar hukum pidana, lagi belajar apa enggak? Hukum pidana, hukum perdata lagi belajar enggak, Bapak Ibu? Udah lagi jadwal ada Pak, tapi belum pertemuan Pak. Iya, berarti belum membahas mengenai asas-asas hukum pidana berarti. Nah, yang Belum, paling Pak. utama penerapan hukum acara pidana adalah asas legalitas. Yang diatur di dalam KUHP kita, saya di dalam pasal 1, tapi angka berapa? Angka 1 kalau nggak salah, yang secara garis besar mengatakan tiada satu perbuatan yang dapat diberikan pidana apabila tidak diatur hukumnya. Nah, secara garis besar seperti itu. Artinya tidak ada yang bisa diberikan sanksi hukum pidana kalau aturan hukumnya tidak mengaturnya. Misalnya, ya kan,
buat keyboard sampai tengah malam, nggak bisa dituntut pidana karena nggak ada aturan hukumnya. Tetapi di dalam hukum pidana yang baru itu sudah diatur. Jadi menutup jalan tanpa izin untuk acara pesta, ini banyak ini kebiasaan masyarakat kita mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, ya kan? Saya selalu doa saya paling jelek itu kalau ada orang buat pesta tutup jalan, nggak dialihkannya. Iya, doa saya jelek. Ya kan, ya Allah, hujanlah sederas-derasnya sampai malam hari di sini. Itu doa saya. Karena gara-gara itu jadinya kita repot. Ya kan, kalau kita tidak mau buat pesta yang apa, ya jangan merugikan masyarakat kan gitu. Ya kan banyak gedung lapangan Merdeka bisa disewa, lapangan benteng bisa disewa. Ya kan banyak harganya. Nah, lapangan sepak bola bisa disewa kan gitu. Nah, jangan jalan umum kan itu. Nah, ini saya selalu jelek itu doa ya. Terkadang. Kenapa ya kita fasilitas umum kan gitu. Ya kan? Kecuali gang memang masyarakat masyarakat situ aja kan gitu, tidak menjadi jalan protokol, gak ada masalah kan gitu. Hanya tetangga-tetangga 10 kakak atau 20 kakak kan. Nah, jadi hanya legalitas itulah. Ketika tidak ada aturan hukum ya, maka seseorang tidak bisa diberikan sanksi pidana. Nah, setiap penegak hukum akan melihat dulu ketika ada laporan pasal berapa yang mau dilaporkan, berapa kerugiannya, dan gitu. Nah, jadi di dalam hukum pidana yang baru itu buat keributan ataupun buat acara sampai tengah malam mengganggu masyarakat bisa dikenakan pidana denda sebesar 10 juta. Nah, habislah uang sawe apa itu uang amplop itu ya kan untuk bayar denda. Bisa dilaporkan. Uangnya untuk siapa? Yang melaporkan itu. Nah, itu. Ya kan? Itu dia. Jadi kita tidak bahas lagi asas yang lain dari hukum pidana itu sangat banyak, tetapi yang paling penting itu. Nah, ini nanti hasil akhirnya jangan sampai sebuah putusan itu onslah ataupun bukan merupakan perbuatan pidana ataupun bebas murni kan gitu. Jangan sampai putusannya hakim membuat bahwa mengadili, ya kan, menyatakan, ya kan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, malu, ataupun menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam, ya kan, dakwaan ke-1 atau ke-2. Nah, jangan sampai seperti itu. Inilah hukum acara itu mengaturnya, ya kan? Nah, ini klasifikasi hukum kita ada hukum publik, hukum privat. Hukum publiknya ada masuk kepada hukum pidana, internasional, tata negara, administrasi negara. Yaitu hukum privat, yaitu hukum perdata, hukum dagang. Nah, kita kaji kepada hukum pidananya. Ada objektif, material, dan formil. Ada subjektifnya kepada orangnya. Nah, objektifnya itu diatur mengenai bagaimana larangan atau keharusan terhadap pelanggaran yang dapat diancam pidana tadi. Objeknya. Perbuatan ini apa sanksinya? Nah, inilah berkaitan bahwa hukum itu merupakan panglima tertinggi. Kata Mukhtar Kusumaatmadja, hukum adalah alat pembaharuan bagi masyarakat. Jangan kata Pansapik nih, hukum itu terseot-seot sebagai suster ngesot, ya kan, dalam kehidupan masyarakat. Nah, jangan sampai kata Pansapik nih seperti itu. Hukum terseot-seot mengikuti perkembangan zaman, tetapi harus kita jadikan hukum itu alat pembaruan masyarakat, kata Mukhtar Kusumaatmadja. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia harus bisa menjadi payung, ya kan? Sedia payung sebelum hujan katanya. Nah, apa perbuatan yang bisa dilarang tadi? Jadi hukum pidana itu merupakan perbuatan yang dilarang. Nah,
untuk dilakukan, ya kan? Kalau di dalam agama dosa kan gitu dia. Nah, dosa itu nggak boleh dilakukan. Yang kategori dosa itu jangan dilakukan. Ya kan mungkin dorong saja ya kan. Nah, tetapi hal-hal yang dilarang oleh aturan hukum itu untuk tidak boleh dilakukan. Nah, ya kan secara material ya, perbuatan yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana? Pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar undang-undang itu? Ya kan, hukumnya apa kan gitu dia? Apakah pidana penjara atau pidana denda? Nah, di dalam hukum kita, hukum acara kita ada pidana penjara, ada pidana denda, dua pidananya. Nah, pidana tiga sanksi pidananya, pidana penjara, kurungan, dan denda dalam hukum acara. Apa beda pidana penjara sama pidana kurungan? Penjara sama kurungan. Inilah kita hukum acaranya ini kan, ini digabung kan. Nah, mungkin karena masih belum apa, yang di kejaksaan di sini, ayo, ada nggak yang di kejaksaan? Atau yang di rutan, lapas? Apa itu pidana penjara, pidana kurungan? Yang di lapas di rutan pasti tahu ini, penjara dan kurungan. Ada kan kalau nggak salah saya ada nih semalam dari lapas atau dari rutan. Dari waktunya ya, Pak. Dari gimana dia bedanya coba? Kalau pidana, Penjara sama kurungan. oh penjara. Kalau penjara dia biasanya bisa selamanya atau seminggu atau waktu tertentu. Tapi kalau kurung ya biasanya itu bulanan aja. Bulanan saja. Oh, berarti bisa disewa deh kan bulanan. Kalau pidana bisa seumur hidup atau dalam waktu tertentu. Kalau eh, kurungan kata Pak Dokter bisa bulanan. Nah, yang lain Kalau pendapatnya kurungan di bawah 1 tahun, Pak. kurungan di bawah 1 tahun. Kalau penjara Lebih dari 1 tahun, Pak. di atas 1 tahun. Ya. Nah, itu sederhana bahasa yang lembutnya ya kan. Jadi kalau penjara itu di atas 1 tahun, kalau kurungan dia di bawah 1 tahun. Nah, jadi di dalam hukum acara kita mengenal, di dalam hukum acara pidana kita mengenal eh, maksimal dan minimal. Akan tetapi KUHP ya kan selalu setinggi-tingginya, selama-lamanya. Nah, pertanyaannya sekurang-kurangnya berapa tahun hukuman yang berlaku di dalam hukum acara pidana kita? Di dalam hukum pidana kita KUHP selalu selama-lamanya. Hidup. Tidak ada seminimalnya. Nah, berapa hukuman minimalnya? Sanksinya Izin Pak, berapa? izin Pak, minimal biasanya 1 tahun, Minimal maksimal hukuman mati. maksimal hukuman mati. Oke, yang lain ada pendapatnya? Ya, jangan itu aja lah. Ya. Jangan Pak Sapi, jangan Pak Salam, jangan Bu Manik, jangan Pak Dokter yang ngasih tanggapannya. Yang lain ada banyak ini. Nah, maksimalnya, minimalnya berapa? Tadi ada pidana mati, maksimalnya kata Pak Salam, minimalnya 1 tahun. Yang lain, idem Pak, karena udah mau buka puasa ini Pak, kayak gitu. Oke, jadi maksimalnya benar kata Pak Salam hukuman mati, ya kan, penjara mati, dia pidana mati. Kalau minimalnya adalah pernah melihat nggak di rumah Kipling, ketua RT kita, tamu wajib lapor.
1 Iya. kali 24 jam ya, Pak? 24 jam. Nah, jadi minimal hukuman itu adalah 1 kali 24 jam. Nah, atau di dalam hukum acara pidana 2 kali 24 jam. Itu. Jadi selama masa 2 kali 24 jam, polisi sebagai penyidik boleh merampas kemerdekaannya. Tapi ketika tidak ditemukan bukti awal, maka dia harus dipulangkan, dikeluarkan. Tapi kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka dia bisa ditahan. Nah, ini sampai dengan dia pidana penjaranya, apakah maksimal tadi kata Pak Salam hukuman mati atau pidana tertentu tadi kata Pak Dokter bisa 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Nah, tapi maksimal angka hukuman kita ini masih perdebatan, ya kan? Kenapa berkaitan dengan pidana seumur hidup? Di dalam aturan hukum kita pidananya itu adalah yang di dalam angka 20 tahun. Nah, yang masih perdebatan adalah pidana seumur hidup. Ada yang menafsirkan kapan dia melakukan pidana, usia 30 tahun dia melakukan pidana, maka 30 tahunlah dia di penjara. Maka ini bisa bertentangan dengan pidana angka yang berlaku di dalam KUHP kita, yaitu 20 tahun. Maksimalnya itu adalah 20 tahun kalau dia dihitung dengan angka. Nah, ada nggak dia sampai dia meninggal di dalam penjara? Maka ini merampas hak asasi manusia untuk bisa merubah dirinya di masa yang akan datang. Nah, ini masih menjadi perdebatan di dalam kalangan hukum pidana, para ahli hukum pidana. Patokannya apakah dari usia dia saat melakukan pidana atau selamanya dia di dalam sampai dia meninggal seumur hidup, kan gitu. Nah, inilah yang menjadi apa itu ya kan perbuatan yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, apa pidana yang tepat yang dijatuhkan, hukuman tadi apakah 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau seumur hidup, atau hukuman mati. Nah, dari segi subjektifnya secara singkat yaitu membahas masalah peraturan-peraturannya. Ya kan, seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi, yaitu kepada subjeknya, siapa orang yang melakukan itu, yaitu orang yang cakap hukum. Siapa yang cakap hukum itu? Yang sudah minimal berapa tahun? Yang dikatakan dewasa itu berapa tahun? Ya, KTP, Pak. Sesuai KTP. Oke. KTP 17 tahun. Yang lain sebelum kita akhiri pertemuan kita ini ataupun ada pertanyaan nantinya. 19 tahun ya, Pak? 16 tahun. 19, Pak. Berapa? 19. 19, oke. Ayo, siapa lagi yang 21, naik? Pak. Ya, siapa 21 lagi? tahun, Pak. 18. tahun Ya. atau telah kawin, Pak. Setelah melihat Google, Pak, 18 tahun, Pak. 18 tahun, Pak. Atau 19 loh. Jujur Izin, aja, Pak. Pak. Izin, Pak. Biasanya Bapak udah buka nih, Pak. Iya, Di sana, Pak. saya betul sudah mudik, ya kan? Oh, udah mudik. Jadi sudah di Medan. Iya, Jadi makanya ya, pantas slow-slow aja, Pak. ya, makanya kalau kan tadi sudah saya akhiri. Saya sudah di Medan tadi malam nyampe. Oh iya, Di sini siap, udah Pak. buka, Pak. Oke. Baik. Bang Ijul minum aja, Bang Ijul. Sama apa kali, Bang Ijul? Di sini udah buka, Nah. Pak. Makanya sebelum kita akhirin ini ada 17, ada 18, ada 19. Ayo, Iya, dapat Pak. berapa? atau Berarti Mbah Google gak yang betul, Pak? 18, Pak. Ya, jadi yang dikatakan dewasa adalah sudah berumur 18 tahun. Walaupun banyak undang-undang menentukan minimal dewasa. Di dalam kependudukan ada 17 tahun, di dalam perkawinan ada 16 tahun, di dalam perdata ada 21 tahun, di dalam pidana ada 19 tahun. Nah, berdasarkan acuan hukumnya adalah ketika nanti ditanya oleh dosen yang lain adalah Undang-Undang Perlindungan Anak.
Nah, Oh. itu acuan hukum yang terbaru. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan anak adalah belum berusia 18 tahun. Nah, jadi misalnya tanggal 6 bulan 4 dia 18 tahun sudah dewasa. Kalau tanggal 5 bulan 4 dia masih 17 sekian, nah itu belum dikatakan dewasa. Misalnya melakukan perbuatan pidana semalam, itu belum dewasa. Tapi kalau dia hari ini melakukan pidana, dia sudah dewasa. Nah, seperti itulah yang dikatakan dia sudah dewasa, yaitu cakap hukum. Dewasa, kemudian tidak dalam pengampuan. Ya kan, gila. Izin bertanya Pak, Ya, kalau apa gimana Pak? Kalau umurnya belum 18 tahun tapi dia udah menikah Pak, itu udah dianggap gimana Pak? nah sudah dianggap dewasa di dalam hukum perkawinan kita. 18 tahun atau sudah menikah. Oh siapa? Siapa? Nah, Makasih Pak. bisa tambahkan. Nah, jadi ada kan yang kawannya sudah bisa menambahkan. Jadi 18 tahun dan atau sudah menikah. 15 tahun sudah menikah dikatakan sudah dewasa. Siapa? Makasih Pak. Ya, baik. Nah, jadi itulah siapa subjeknya yang bisa dipidana tadi. Ya kan? Sudah dewasa dan tidak di dalam pengampuan. Nah, itu. Nah, jadi pengantar daripada hukum acara pidana kita, dasar tadi yang saya sampaikan ini berlaku di mata kuliah apapun Bapak Ibu nantinya pelajari. Jadi ya kan sampai kapanpun ini yang menjadi dasar ketika Bapak Ibu menjadi seorang advokat, hakim nantinya ini bisa digunakan. Silakan nanti yang masih belum bekerja jadi hakim. Karena hakim itu murni, tidak ada bisa KKN. Nah, karena saya mengalaminya murni. Kami sendiri. Nah, jadi saya nyatakan untuk jadi yudikatif itu no Lebih bersih, Pak, ya? no KKN. Iya. Nah, itu dia. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu. Kalau Yuda Kita- menjadi kita Hotman jadi Paris hakim, ya Pak? kita bisa menemukan hukum, kita bisa buat apa yang kita ucapkan itulah hukum. Iya. Nah, itu dia. Ya, Pak ya. Namanya wakil Tuhan di muka bumi. Iya. Iya. Nah, itu dia. Jadi Kalau Yuda dia pengen jadi kayak Hotman Paris katanya Pak. Nah, Aslinya tuh. iya, itu dia. Baik, saya absen dulu karena sudah 18.20. Nanti Ya Pak, mau kan, buka Pak. ya, yang ibu-ibu ini belum menyiapkan bukaan ya kan, marah nanti sama saya kan. Iya. Jadi saya absen dulu. Belum Pak juga, Pak. Ada? Belum ada ya, Pak Dr. Andreas. Ada Bu Anggi Rahmana. Ya, Pak. Oh, Pak Anggi ya, oke. Anissa Aini. Ya, Anissa. Brian Petrus. Jadi silakan bagi yang hadir di dalam Zoom tapi ada terputus nanti bisa di chat di dalam grup atau WA saya, nanti akan saya absen lagi. Koriantas. Siap hadir, Pak. Oke, David Ezra. Hadir Pak. Baik. DTM Muhammad Saputra. Ya. Hadir Pak. Baik, Evani Tresia. Hadir, Pak. Ya. Fariski Abiyu. Ada Fariski, belum ada. Fitriadi. Ada Polo O Baiha. Hadir, Pak. Chris Krista. Hadir, Pak. Gugun Bineria. Hadir, Pak. Joshua Aldan. Ada? Ada. Lorinda Rosalina. Izin Pak. Ya, Melda Teresia. Hadir, Pak. Oke.
Rafli Aditya. Sapi ada Nabila Asi. Siva. Nabila. Ada Nita Yulinda. Hadir, Pak. Oke. Mana deh? Putri Nabila. Hadir, Pak. Baik. Reno Mat Febri kameranya. Candi. Ronald, Pak Ronald ada. Pak Salam hadir. Sefrin Yanti. Hadir, Pak. Seli Aliska. Ada Tri Haryanto. Ada Fania Anise. Hadir, Pak. Oke. Vina Angelika. Siap hadir, Pak. Yuda Saputra. Hadir, Pak. Pak, makasih Pak Zulkifli hadir ya. Hadir, Pak. Ya, Pak. Baik, jadi Bapak Ibu yang belum terpanggil ataupun hadir di dalam Zoom ini, namun tidak dengar, nanti bisa di chat di grup kita, biar nanti saya absensi. Siap. Baik, Makasih, Pak. Menunjukkan 18.25, kita siap untuk berbuka. Siap, Pak. 18.40 kalau nggak salah saya di Medan, karena baru hari ini saya buka di Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf dan batin. Minggu depan kita sudah Lebaran. Sampai ketemu nantinya sesuai dengan jadwal ditetapkan oleh Biro. Kalau minggu depan kita masuk, maka kita akan masuk minggu depan. Kalau tidak, kita akan bertemu 2 minggu lagi. Terima kasih atas waktunya. Selamat berakhir pekan. Selamat sore, selamat buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam. Pak.